Kalau kita mau nyari kemampuan sampai untuk selamanya, nggak usah pakai harus malu-malu gitu loh. Karena saya sendiri tadiannya walaupun sama orang yang kagak kenal, jadi sayanya punya prinsip kita sok akrab aja gitu loh. Di situ justru kita dapat ilmu yang lebih-lebih yang kita nggak pernah temuin. Nama saya Ramdan. Saya kerja di bengkel udah 10 tahun lebih. Saya punya kemampuan di bidang mesin. Jadi saya usaha itu saya manfaatin jadi mekanik. Nama saya Astika Safa Marwa, biasa dipanggil Safa. Saya di sini sebagai kasir bengkel. Nah, saya nih di sini udah setahun lebih. Kalau yang sering ditanganin ya kadang yang sering mah ganti oli. Kadang kalau ada konsumen penyakitnya lebih parah motornya bisa turun mesin. Terus kadang bisa belah sampingan, ganti rantai keteng. Terus kadang-kadang juga suka sampai ganti-ganti seher. Kalau sistem di bengkel ini kayak masih manual ya, jadi setiap ada barang yang keluar ataupun masuk masih dicatat manual di buku gitu. Bagian paling stres itu kadang karena bentrok dengan jam kuliah ya, jadi kayak kita nih harus ngecek barang satu persatu apa aja yang habis, apa aja yang udah nggak ada di bengkel. Jadi kadang kayak kita nih bingung gitu ngatur waktunya, kayak ngelihat barang-barangnya. Terus yang paling bikin stres tuh kadang ya itu ngatur uangnya. Kadang kalau misalnya kurang ya jadi kayak bingung gitu loh dari mana gitu uangnya. Sebenarnya kalau saya sebagai mekanik itu kalau buat dibilang buat diremehin sama konsumen itu sebenarnya suka dukanya banyak. Cuman yang namanya kita sebagai mekanik jual jasa, jadi kita nggak harus pakai emosi atau ambisi nafsu tuh kagak harus. Kita ngadepin yang begitu harus secara pemikiran kedewasaan gitu. Jadi kalau emang konsumen nggak ngerti kita harus jelasin pelan-pelan. Walaupun kata-kata dia tuh lebih kasar dari apa yang kita nggak sangka-sangka, kita harus ngadepinnya harus rendah hati. Oke, jadi awalnya tuh saya di sini karena saya belum masuk kuliah. Jadi kayak sambil nunggu lah waktu supaya di rumah juga nggak ada kegiatan kan. Jadi untuk mengisi waktu luang, jadi saya ini ditawarin sama om saya. Om saya itu pemilik yang sekarang. Jadi kata dia, mau nggak nih kerja di bengkel jadi yang ngurus keuangan. Jadi kamu nih yang ngurus bagian keuangan, yang ngituin keluar uang masuk tuh kayak gimana kan. Ada bagian motor kalau yang paling ribet kalau kagak tahu selahnya, kagak tahu kuncinya, itu kalau apabila masang lahar askrek. Nah itu kan kalau mekanik yang ngerti itu nggak harus diketok, itu harus dibakar. Karena kalau diketok itu dampaknya lebih jadi 2 kali kerjaan. Ya kalau karena saya di sini sendiri, saya kalau lagi rame paling nyanggupin 3 motor atau 2 motor gitu. Jadi pekerjaan saya di sini kayak cukup dihargain atau tidak ya, saya jawab pasti iya, sangat-sangat iya, karena saya juga di sini ngerasa bangga karena saya ini bisa menjalankan kuliah sambil kerja gitu kan. Saya ini ngerasa bangga karena kayak ya udah saya bisa memiliki penghasilan sendiri untuk tambah-tambah keuangan saya gitu. Saya udah bisa nyari uang sendiri gitu. Pernah lagi kita waktu saat pemasangan ada satu komponen yang hati-hati kita masangnya, karena saya nggak pernah hati-hati, jadi itu komponen patah. Jadi mesin udah bulat, kita bongkar ulang untuk penggantian komponen itu.
Jadi kalau misalnya montir nih pembelian alat, dia lapor dulu ke bagian kasir. Jadi misalnya beli barang harga segini, jadi dari pihak kitanya minta nota karena nggak mau lagi kejadian dari tahun kemarin tuh terulang lagi kan. Jadi mereka yang sebelumnya tuh ngakalin dari pembelian, jadi ngepalsuin nota lah, banyak banget itu yang bener-bener dipalsuin sama mereka. Jadi sekarang mah sistemnya kayak kita nih nelpon ke agen. Jadi kita nih nelpon ke agennya dulu, nanyain harga berapa, jadi kita ngasih uang pas ke montirnya gitu. Ya kalau kita lagi kerja begitu, kalau emang kondisi badan kita lagi kecapean, kita nggak bisa lanjutin. Karena kalau orang kecapean, karena konsentrasinya pasti lari, pasti buyar. Paling istirahat sebentar, baru dilanjutin gitu loh. Untuk pelanggan yang akrab sampai sekarang tuh ada banyak ya, karena mereka juga percaya di bengkel ini, jadi mereka terus dan datang terus, kayak sama saya juga akrab gitu, saya ngobrol gitu. Ya kadang-kadang kalau ketemu konsumen tuh suka sok melebihi pintar dari mekanik. Jadi ada suara ini dia bilang ganti ini, padahal yang bunyi itu bukan dari yang dia tuju, padahal dari yang benda kecil. Dia bilang, "Bang, ganti rumah roller," padahal bukan rumah roller yang bunyi, padahal cuman tutup kipas tuh nyerempet dari kipas baling-baling. Karena bikin saya semangat kerja, karena saya punya keluarga. Kedua, kalau saya punya kemampuan nggak digunain, percuma. Saya punya kemampuan kagak dimanfaatin, percuma, sayang kemampuan saya gitu. Kalau misal pengeluarannya itu paling dari oli ya. Jadi kalau misal oli itu setiap motor pasti ganti oli setiap bulannya. Nah pasti oli tuh kayak banyak keluarnya itu di awal bulan. Kalau misalnya ngurus masalah keuangan, kayak saya kan di sini udah satu tahun lebih ya. Jadi saya di sini kan udah 1 tahun lebih. Jadi kayak untuk mengatasi masalah keuangan tersebut kayak udah biasa aja gitu. Paling cuma salah dicatat bagian pengurangan, bagian debit sama kreditnya aja gitu. Ya sebenarnya kalau buat anak muda sekarang mah, kalau kita mau nyari kemampuan sampai untuk selamanya, nggak usah pakai harus malu-malu gitu loh. Karena saya sendiri tadiannya walaupun sama orang yang kagak kenal, jadi sayanya punya prinsip kita sok akrab aja. Di situ justru kita dapat ilmu yang lebih-lebih yang kita nggak pernah temuin. Ya insya Allah kalau emang konsumen percaya sama bengkel yang sekarang saya tempatin, mudah-mudahan bengkel ini tetap maju, seterusnya maju. Harapan saya untuk bengkel kedepannya ya supaya bengkel ini terus rame dan pelanggannya juga tetap di sini kan, saling percaya satu sama lain. Nah terus kalau misalnya untuk sistem ya, jadi sekarang kan udah zamannya modern ya, jadi mengharapkanlah sistemnya bisa pakai komputer supaya lebih keuangan itu lebih tercatat dengan baik lah. Tidak ada lagi perbedaan antara debit sama kredit gitu. Sama satu lagi, sama harapannya itu nggak ada lagi kejadian kayak tahun sebelumnya, kayak kita nih banyak kehilangan uang karena masuk ke tangan mekanik gitu. Di balik keringat dan suara mesin yang tak pernah berhenti, ada harapan sederhana, yakni agar setiap motor yang diperbaiki bisa membawa pengendaranya kembali ke rumah, kembali ke orang-orang tercinta. Semoga ke depan, apresiasi terhadap para pekerja bengkel bisa semakin tumbuh, karena tanpa mereka, roda kehidupan tidak akan berjalan sebaik ini.